Halo teman-teman, bertemu lagi di video edukasi Profita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah umum dunia saham, yaitu stock split dan reverse stock. Mari kita bahas, aman nggak sih saham yang ada reverse stock atau stock split dan seterusnya. Saya buat video ini karena beberapa hari lalu dijabri sama seseorang. Dia bilang seperti ini teman-teman. Pagi Pak, happy Monday katanya. Pak, apa yang terjadi dengan era? Bulan Februari saya beli 10 lot harga 2.700. Sekarang di portofolio saya jadi punya 50 lot di harga 540. Saya jawab, itulah yang namanya stock split. Nah, teman-teman pernah mengalami ini atau tidak? Hal ini, stock split ini biasanya membuat investor pemula kebingungan. Kenapa ini? Gitu kan. Bingung mereka. Nah, jadi teman-teman, ada banyak istilah di dunia saham. Salah duanya adalah stock split dan reverse stock. Dua kegiatan ini atau dua istilah ini adalah termasuk dalam corporate action atau tindakan dari perusahaan. Jadi, untuk melakukan ini, suatu perusahaan itu harus melewati tahapan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu stock split? Stock split itu adalah pemecahan nilai saham menjadi nominal yang lebih kecil. Tetapi jumlah sahamnya menjadi lebih banyak. Jadi nanti dalam stock split itu ada istilah rasio. Contoh nih, misal rasionya 1:5, maka pemilik satu lembar saham lama akan mendapat 5 lembar saham baru dengan harga 1/5 harga lama. Contoh, ada investor yang punya saham ABCD 1 lot atau 100 lembar seharga 10.000. Maka nilainya adalah 1 juta karena 10.000 dikali 100. Setelah stock split 1:10, maka orang ini punya saham 10 lot. Tapi harganya 1.000. Nilainya sama-sama 1 juta. Nah, itulah yang disebut dengan stock split. Tujuan stock split adalah untuk membuat harga saham menjadi lebih rendah. Kalau harga saham lebih rendah, maka investor-investor kecil bisa ikut beli saham ini. Contoh dulu HMSP harganya sempat 100.000. Mahal sekali. Satu lot berarti harganya adalah 10 juta. Tidak semua investor mampu. Investor retail yang kecil-kecil tidak bisa. Akhirnya di stock split 1:10. Sehingga harganya 10.000. Sehingga menjadi lebih terjangkau. Itu adalah contoh HMSP. Nah, dengan adanya harga yang lebih rendah tadi, banyak masyarakat yang ikut beli, sehingga diharapkan saham tersebut menjadi semakin liquid. Sehingga salah satu tujuan stock split adalah meningkatkan likuiditas dari saham tersebut. Nah, contoh terbaru Era. Tadi sempat saya singgung di awal. Era itu menggelar stock split. Nah, ini jadwalnya. Maret kemarin. Jadi perdagangan nilai baru di pasar reguler dan negosiasi mulai 31 Maret kemarin. Udah harganya baru 500. Kenapa? Karena di stock split 1:5. Dan ini pergerakan harga sahamnya setelah stock split. Jadi ini harganya chart langsung menyesuaikan harga stock split. Pertanyaan selanjutnya, aman nggak sih membeli saham yang baru stock split? Gitu kan? Jadi secara umum teman-teman, stock split itu dinilai hal baik bagi investor retail. Studi Nasdaq pun menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan stock split bisa meningkatkan harga saham rata-rata 2,5% dalam waktu tahun pertama. Jadi, saham-saham yang stock split itu menarik teman-teman. Bukan menakutkan, justru sebaliknya menarik. Apalagi saham-saham yang masih murah, kita beli stock split, kita ikutin untuk investasi jangka panjang, itu menarik. Jadi jangan khawatir, untuk saham-saham yang stock split itu aman. Tidak ada pengaruh signifikan. Kesimpulan dari stock split adalah, stock split adalah tindakan perusahaan yang umum dilakukan, jadi wajar, justru bagus. Dinilai hal yang positif oleh investor retail. Tetapi kalau teman-teman ingin membeli saham-saham stock split untuk trading,
Tetap disiplin menggunakan teknik yang sudah dimiliki untuk membeli saham tersebut. Jadi jangan hanya gara-gara stock split langsung beli, ya tidak. Tetap menggunakan teknikal-teknikal yang teman-teman kuasai untuk menentukan beli saham tersebut. Itu bahasan stock split. Selanjutnya kita akan bahas tentang reverse stock. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bagi teman-teman yang belum paham tentang teknikal analisa, teman-teman bisa ikut privat kelas Profita. Jadi nanti teman-teman pertanyaan membeli saham apa, kapan beli, kapan jual, beli jual harga berapa, gimana cara beli, itu semuanya dijelaskan di kelas privat Profita. Kenapa harus privat di Profita? Karena ada beberapa kelebihan. Yang pertama, waktu fleksibel. Jadi nanti kita janjian dulu teman-teman, kapan ketemuannya. Ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Materi berupa video yang bisa diulang-ulang. Kemudian ada sesi mentoring, yang mana sesi mentoring itu direkam. Dan rekamannya bisa diunduh teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari ulang. Dan ada garansi uang kembali 100% apabila teman-teman tidak bisa mendapatkan cuan dari teknik yang dipelajari di kelas privat Profita. Oke, demikian penjelasan tentang kelas Profita. Sekarang kita lanjut ke bahasan tentang reverse stock. Apa itu reverse stock? Reverse stock adalah penyatuan beberapa saham menjadi satu. Sehingga harga per lembar saham menjadi lebih besar, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Ini kebalikan dari stock split. Kalau stock split tadi satu saham menjadi 5, misalkan kalau reverse stock 5 saham menjadi 1. Biasanya reverse stock ini dilakukan terhadap saham-saham yang sudah mengalami stagnasi atau sahamnya tidur, pingsan di harga 50 misalkan, dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya supaya menggeliat lagi, supaya orang tertarik untuk beli lagi, disatukan di reverse stock. Jadi contoh misalkan seseorang punya saham 1000 lembar di harga 50. Nilainya berarti 50.000. Saat menjadi stock split 1:10 misalkan, maka harga sahamnya menjadi 500. Tapi jumlah sahamnya menjadi 100. Jadi kebalikannya sama stock split tadi. Reverse stock ini biasanya dilakukan di saham-saham yang memiliki fundamental kurang baik. Jadi harus hati-hati teman-teman. Jika dilihat secara histori, sejumlah saham akan mengalami penurunan setelah melakukan reverse stock. Jadi hati-hati, beda sama stock split tadi. Kalau stock split tadi secara penelitian dari Nasdaq, saham akan naik sampai 2,5% dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau reverse stock kebalikannya, biasanya justru akan mengalami penurunan setelah reverse stock. Contoh reverse stock adalah saham BEX atau Banten. Tahun 2020 Oktober itu sah, rasionya 1:10. Waktu itu saham BEX itu sudah di harga 50 teman-teman. Maka harga saham jadi 500. Bagaimana pergerakan setelah reverse stock? Nah, perhatikan. Setelah 500 turun lagi. Nah, sekarang di sini harganya. Jadi, untuk saham-saham yang reverse stock, hati-hati teman-teman. Teman-teman, saya harap tidak membeli saham-saham yang punya riwayat atau pernah mengalami reverse stock. Hati-hati. Inilah salah satu ciri saham yang layak dihindari, yaitu adalah saham yang dulunya pernah reverse stock. Jangan deketin deh, cari yang lain, masih banyak kok saham yang lain. Bisa dipahami ya. Kesimpulan reverse stock adalah reverse stock justru menjadi sentimen negatif terhadap suatu saham. Jadi hindari deh. Saham-saham yang sudah pernah reverse stock hindari dulu deh, sementara deh masih banyak saham lain yang menarik. Teman-teman, demikian penjelasan tentang reverse stock dan stock split. Bagi teman-teman yang ingin update pembelajaran selanjutnya, silakan subscribe channel ini. Kalau berkenan silakan di-share. Karena setelah video ini masih akan ada banyak lagi video-video selanjutnya. Untuk video terdekat, kami akan membuat video ciri-ciri saham yang layak dihindari. Demikian dari saya. Salam.